Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita lanjutkan pertemuan kali ini tentang objek IPA dan pengamatannya ya, bagian kedua. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang satuan baku dan satuan tak baku, kita sekarang akan melanjutkan tentang besaran dan. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ada 3 ciri-ciri besaran fisika. Yang pertama, dapat diukur. Yang kedua, memiliki satuan. Dan yang ketiga, dinyatakan dengan angka. Besaran di dalam IPA dibagi menjadi 2, berdasarkan satuannya dan berdasarkan arahnya. Berdasarkan satuannya ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Sedangkan berdasarkan arahnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok ada 7. Ya, saya ulangi. Besaran pokok ada 7. Nah, sebelum kita menjelaskan 7 besaran pokok, apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan atau besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Itu namanya besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Ingat-ingat ya, ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang. Satuannya meter, diukur dengan penggaris, dengan jangka sorong, dengan mikrometer skrup. Jadi ada 3 alat ukur besaran panjang. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa mempunyai satuan kilogram, diukur dengan menggunakan raca atau timbangan. Yang ketiga adalah waktu. Ya, besaran pokok yang ketiga waktu, diukur dengan alat yang namanya stopwatch atau stopwatch. Yang keempat adalah suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin, diukur dengan termometer. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere, diukur dengan ampere meter. Kemudian yang keenam adalah intensitas cahaya atau kekuatan cahaya, diukur dengan alat yang namanya fluxmeter. Dan yang ketujuh adalah jumlah zat ya, satuannya mol. Kalau yang keenam tadi intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, itu 7 besaran pokok beserta alat ukurnya dan satuannya. Contoh, Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 gram. Pertanyaan, alat ukur apa yang digunakan? Ya, pinter. Timbangan, ini alat ukurnya. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Apa yang dilakukan? Ya, menimbang gula. Ya, menimbang gula. Apakah yang diukur berat atau massa? Iya, yang diukur adalah massa. Ya, bukan berat tapi massa. Sebutkan nama besaran, nilai besaran yang diukur dan satuannya. Nama besarannya adalah massa. Nilai besarannya berapa? 1 kg ditambah 250 gram
atau 1,5 kilogram atau 1250 gram. Satuannya apa? Ya, kilogram atau gram. Kalau dijadikan kilogram berarti 1,25 kilogram. Kalau dijadikan gram adalah 1250 gram. Kita lanjutkan. Besaran panjang. Besaran panjang yang mempunyai satuan meter tadi dapat diukur dengan menggunakan penggaris, dapat diukur dengan menggunakan jangka sorong, dan dapat diukur dengan menggunakan mikrometer skrup. Kenapa kok beda-beda? Karena memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Penggaris mempunyai ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan mikrometer skrup mempunyai ketelitian 0,001 cm atau 0,01 mm. Lanjut. Latihan. Lihat gambar di bawah ini. Ada benda diukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Berapa panjang dari benda tersebut? Ya, kita lihat 1, 2, lebihnya 1, 2. Berarti 2,2 cm. Jangka sorong. Nah, ini bentuk dari jangka sorong. Yang harus kalian ingat di jangka sorong ini adalah skala yang di atas. Pada batang jangka sorong ini namanya skala utama. Sedangkan yang di bawah ini adalah skala nonius. Contoh, menghitung diameter benda ini. Maka diameter benda ini adalah ditunjukkan di sini. Sebelum angka 0 pada skala nonius itu 1,567. Ya, 1,7. Sedangkan pada skala noniusnya, ini gambar yang dibesar, yang paling lurus skalanya antara atas dan bawah adalah ya yang ini. 5, 6, 7, 8. Nah, pada garis ke-8. Maka panjang dari benda ini adalah 1,78. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah berapa? Ya, bentar. Di sini angka 4. Berarti 1, 2, 3. Berarti 4,3. Yang paling lurus adalah 5. Berarti 4,35. Artinya lurus antara garis skala utama dengan skala nonius. Perhatikan pengukuran menggunakan jangka sorong di bawah ini. Hasil pengukurannya adalah, ya sudah mulai pintar. Ini 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 9,7. Yang lurus adalah 4 atau yang berimpit itu angka 4. Sehingga 9,74. Ya, jawabannya C. Alat ukur yang kedua, alat ukur panjang yang kedua adalah mikrometer skrup. Ini adalah gambar dari mikrometer skrup. Sama seperti pada alat ukur listrik, alat ukur panjang yang pertama yaitu penggaris. Namun pada mikrometer skrup ini ada skala utama dan skala nonius, sama seperti pada jangka sorong. Cuma di sini skala utamanya di batang, skala noniusnya pada skala putar. Nah, kalau seperti ini 15, 16, 17, 18, 19.
Ini ada satu yang ke bawah berarti 19,5, kemudian yang lurus 12, berarti 19,5 ditambah 0,12 berarti 19,62 mm. Lanjut. Perhatikan pengukuran dengan mikrometer skrup berikut ini. Ya. Di sini 0 berarti 1 2 3 4,5. 4,5 ditambah 0,35 36 37 38. Nah, berarti 4,5 ditambah 0,38 hasilnya 4,88. Satuannya milimeter. Mikrometer skop di bawah ini menunjukkan angka pengukuran. Berapa? Ya, betul. 1 2 3 4 5. Kemudian yang lurus 35. Berarti 5,35. Karena yang di bawah belum kelihatan. Berarti bukan 5,5 karena bawah belum kelihatan. Tapi 5,35 mm. Contoh selanjutnya, pembacaan mikrometer skrup di bawah ini adalah ini 5, 6, 7, 8 ditambah 10, 11, 12 berarti 8,12 mm. Massa benda. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa adalah banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu benda, itu namanya massa. Massa mempunyai satuan kilogram dan diukur dengan alat yang namanya neraca atau timbangan. Banyak sekali jenis-jenis neraca atau timbangan, ya. Saya kira nanti dengan berjalannya waktu kalian akan mengetahui jenis-jenis timbangan atau neraca. Lanjut. Nah, massa berbeda dengan berat. Kalau manusia mempunyai massa 120 kg di bumi, maka beratnya adalah 120 kalikan 10, yaitu 1200 Newton. Kenapa dikalikan 10? Karena gravitasi bumi adalah 10. Jadi berat itu adalah massa dikalikan gravitasi. Nah, jika orang ini pindah ke bulan, massanya tetap 120 kg, tapi beratnya menjadi 200 Newton. Nah, kok bisa? Ya, karena 120 dikalikan 1,6. Ya, hasilnya sekitar 200 Newton. Karena massa di bumi dan di bulan sama, namun gravitasi bumi dan gravitasi bulan berbeda. Nah, itu. Jadi perbedaan antara massa dan berat. Kalau massa, ya massa itu sendiri yang diukur dengan neraca tadi. Tapi kalau berat, massa dikalikan gravitasi. Nah, ini beberapa alat ukur massa. Ya, ada neraca. Ini neraca juga biasanya digunakan untuk menimbang emas. Ini neraca juga biasanya digunakan di laboratorium. Ini juga neraca juga yang biasa digunakan di laboratorium juga di lapangan. Besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu diukur dengan alat yang namanya stopwatch. Saya kira kalian tidak asing dengan stopwatch. Kalau nggak ada ya di HP kalian bisa digunakan stopwatch. Nah, waktu atau stopwatch ini mempunyai satuan second atau detik. Nah, kalau pada gambar ini skala yang besar-besar di pinggir ini adalah satuannya detik, sedangkan yang di tengah skala kecil ini satuannya menit. Nah, biasanya kalau kalian lari, nah
Berapa kecepatan kalian? Nah, diukur waktunya. Misalkan kalian menempuh jarak 100 meter. Waktu yang kalian gunakan untuk berlari 100 meter adalah 10 detik misalkan. Maka kecepatan kalian 100 dibagi 10. Maka 10 meter per detik. Wah, cepat sekali pastinya. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi selain dari 7 tadi, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat, maka besaran yang lain namanya besaran turunan. Luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, kecepatan, gaya, daya, dan seterusnya. Itu semua adalah besaran turunan. Misalkan konsentrasi larutan, itu rumusnya massa zat yang terlarut dibagi volume terlarut. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air sebagai pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Jawabnya, konsentrasi larutan 5 gram dibagi 250 mg, 0,02 gram per mililiter. Nah, gram per mililiter inilah merupakan satuan dari konsentrasi larutan, yang disebut juga konsentrasi larutan ini adalah besaran turunan. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah tinggi akhir kurangi tinggi awal dibagi waktu. Contoh, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Jawab, laju pertumbuhan sama dengan 4 dikurangi 2 cm dibagi 2 minggu. Artinya sama dengan 1 cm per minggu. Itu laju pertumbuhan. Laju merupakan besaran turunan. Sentimeter per minggu merupakan satuan. Satu adalah nilai atau angka. Interpretasi grafik atau membaca grafik. Di sini ada grafik pertumbuhan kacang hijau. Kacang hijau diberikan 2 perlakuan. Satu ditaruh di tempat yang panas atau terang, yang satu ditaruh di tempat yang gelap atau tanpa cahaya. Ternyata pada warna yang orange ini, pertumbuhan di tempat gelap itu jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terang. Nah, ini namanya kalian bisa membaca grafik. Contoh, pada hari ke-7 ya. Yang lebih mudah, hari ke-9. Pada hari ke-9 ternyata kacang hijau yang ditempatkan di terang sini mempunyai tinggi 10 cm. Sedangkan pada kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap mempunyai pertumbuhan 20 cm. Yaitu cara membaca grafik atau interpretasi grafik. Sekarang membaca skala. Ya, ada denah kebun. Denah kebun panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. Berapakah luasnya? Jika skalanya 1:300. Nah, kalau denah kebun ini ditanyakan luasnya pada gambar, maka 8 cm kali 5 cm, yaitu 40 cm persegi. Tetapi kalau ditanyakan luas sesungguhnya, maka caranya 8 dikalikan 300 sama dengan 2400
dikalikan 5 kali 300, 1500. Sehingga luas sesungguhnya adalah 2400 dikalikan 1500 cm persegi. Nanti dijadikan meter persegi. Nah, skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sedangkan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta adalah skala kali jarak sebenarnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Skala angka 1:5 juta. Pada skala grafik berarti 00, 1 itu 500, 150, 2 100 dan seterusnya. Skala tulisan 1 cm di peta sama dengan 50 km di permukaan bumi, itu artinya. Nah, ini tugasnya. Tolong tugas ini dikerjakan di buku tugasnya. Nanti ngumpulkannya kalau sudah ulangan. Jadi setelah ulangan nanti kita kumpulkan. Jadi nggak usah dikumpulkan terlebih dahulu, tapi harus kalian kerjakan. Sewaktu-waktu akan Pak Guru minta. Ya. Nomor 1, sebutkan 7 besaran pokok, satuan dan alat ukurnya. Yang kedua, sebutkan 5 besaran turunan, satuan dan alat ukurnya. Dan yang ketiga, buatlah gambar lapangan bola voli, boleh, atau lapangan sepak takraw, ya boleh lapangan bola voli, boleh lapangan sepak takraw dengan skala 1:100. Berilah keterangan yang menjelaskan gambar lapangan tersebut. Jangan lupa isi daftar hadir melalui link yang dikirim di grup WA kelas. Jadi setelah kalian menonton ini, nanti akan Pak Guru kirimkan daftar hadir lewat WA kelas. Terima kasih anak-anakku. Semoga penjelasan dari Pak Guru pagi ini bisa kalian terima dengan baik dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.